dari awal sebetulnya yang menjadi concern paling utama Komisi 2 ini adalah soal penyelesaian tenaga honorer. Nah, jadi saya mau menegaskan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Koha. Kira-kira roadmap yang benar gitu, yang benar, yang committed ya, untuk menyelesaikan tenaga honorer ini kayak apa? Kalau bisa bilang nggak bisa, bilang nggak bisa. Sehingga kita bisa ngomong sama Bapak Ibu itu 1,2 juta ini batal diangkat gitu. Ya, kita juga nggak boleh ngasih PHP terus nih Bapak Ibu itu. Kasihan Pak, menyangkut nasib hidup mereka dan keluarga mereka. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesainya RPP manajemen ASN mengakibatkan DPR marah kepada Menpan RB. Mereka menyampaikan ini pelanggaran undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, RPP ini sudah harus selesai paling lambat bulan April 2024. Sekarang sudah bulan 9, belum selesai. DPR tetap memperjuangkan nasib tenaga honorer. DPR memerintahkan kepada Menpan RB agar segera membuat roadmap penyelesaian honorer. Roadmap pengangkatan seluruh honorer menjadi P3K. DPR mau agar permasalahan honorer selesai di tanggal 24 Desember 2024. Harus diangkat menjadi P3K. Bagaimana jalannya sidang tersebut? Mari kita simak bersama. Pan RB dan kepada BKN, yang pertama mengenai RPP, Saudara Menteri. Ada beberapa isu strategis yang kita bahas di Komisi 2, ternyata dalam RPP itu tidak masuk. Yang pertama tentang ketentuan mengenai penataan tenaga non-ASN, mekanisme kerja dan hak serta kewajibannya diatur di peraturan menteri. Dan di RPP yang saya baca ini tidak diatur secara detail. Ya, pertanyaannya kenapa tidak diatur secara detail di dalam RPP yang akan jadi PP, sedangkan pembahasan kita selama itu wajib masuk dalam RPP. Apa alasannya? Kenapa tidak konsisten dengan hasil pembahasan kita? Kita punya bukti berita acara dan rekamannya selama ini, rapat-rapat di Komisi 2. Saudara Menteri, mohon maaf ya, kita ini kan hanya mengkritisi saja dan membuat kami bingung Komisi 2 kalau tadi Pak Ketua sudah mempertanyakan mengenai Undang-Undang Nomor 20 2023 ini. Iya kan? Ini kalau tidak salah diundangkan 31 Oktober tahun 2023. Ya, dan lembaran negara itu nomor 141 tahun 2023. Ya kan? Di dalam undang-undang itu di pasal 60 sekian, saya lupa pasal berapa, disebutkan bahwa peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini ditetapkan paling lama 6 bulan sejak diundangkan. Itu diundangkan 31 Oktober 2023. Kalau 6 bulan, November, Desember, Januari, Februari, November, Desember, Januari, Februari. Ini mestinya sudah ada Pak PB-nya. Februari, Maret, April. Sekarang sudah menjelang bulan 9, Pak. Iya kan, kalau kita tanya ahli tata negara, ini sudah pelanggaran juga. Saya tidak bilang kejahatan, Pak. Pelanggaran juga. Di mana kekuatannya nih, Pak? Jadi melulu kita bicara tentang Undang-Undang 20 2023 sementara PP-nya belum ada. Ini kan tidak bisa juga dieksekusi, Pak. Bagaimana kita mau menerapkan aturan kepada para tenaga honorer? Undang-undangnya belum bisa dieksekusi. Sementara kita mengejar 24 Desember tahun 2024 bahwa semua permasalahan terhadap tenaga honorer sudah harus clear and clean dan mereka diangkat dalam 2 jenis,
penuh waktu dan paruh waktu. Ini bagaimana, Saudara Menteri, mengenai ini? Tolong kami dibantulah supaya rakyat juga tidak mengejar-kejar kami terus, Pak. Kami yang kewalahan, bukan hanya dari Dapil, Pak. Dari Papua juga begitu, Pak. Dari NTB juga begitu. Tolong kami dibantu, Pak, mengenai ini. Karena rakyat taunya wakil rakyat, Pak Menteri. Tolong, Pak, jangan sampai Undang-Undang 20 ini tidak punya marwah, Pak. Kita capek ini selama ini. Berapa tahun kita ngurusin ini, Pak. Tapi PP yang menurut kami tidak terlalu sulit. Kenapa agak sulit? Ada apa ini? Ya. Yang kedua, kenapa? Ya. Sebagian dari pasal itu tidak sesuai dengan hasil pembahasan kita, Saudara Menteri. Tolong, Pak. Ya. Dan para PJU, ada deputy segala macam di sini, tolonglah. Ya, kita bisa saling bersinergi. Kalau di internal juga tidak bersinergi, bagaimana dengan DPR, Pak? Gitu. Ini sangat urgent, Saudara Menteri, mengenai saya lupa pasal 60 berapa gue, Pak? 66. Ya, pasal 66 di Undang-Undang 22.03 paling lama 6 bulan. Sekarang sudah, dan itu 31 Oktober ya, diundangkan dan masuk dalam Lembaga Negara nomor 141 tahun 2023. Sekarang sudah menjelang bulan 9. Gitu, Pak. Nah, yang terakhir, Pak, tenaga honorer. Ya, tenaga honorer ini sebenarnya gampang kalau kita mau. Yang penting ada kemauan. Ya, kalau mengenai anggaran kan kita sudah clear dari dulu bagaimana caranya anggaran itu. Nah, Presiden itu kan dalam berita yang saya baca ya mengatakan bahwa calon ASN itu untuk tahun 2004 dibutuhkan sebanyak 2.302. Kalau saya nggak salah 302 sekian ya, dan termasuk di situ disebutkan untuk menyelesaikan tenaga non ASN yang ada di database ya. Kalau saya nggak salah tolong saya dikoreksi juga mengenai ini ya. Nah, ini kan tentu maksudnya kan tenaga honorer, Saudara Menteri ya. Sedangkan tenaga honorer itu kan yang pernah saya sampaikan lebih dari 3 juta sekian, sudah selesai 1 juta sekian. Kan begitu, Pak. Nah, pertanyaan saya, Pak, ya, selalu kita bicara yang ada di database BKN. Tapi mereka ini sulit masuk ke database-nya, Pak. Nah, ini bagaimana, Pak? Jadi jangan selalu kita bicara di database BKN. Mereka sulit masuk, Pak, ke database BKN itu. Iya kan? Mereka sulit masuk. Nah, maksud saya jangan selalu kita bicara database BKN. Maka dari beberapa rapat saya sampaikan supaya kementerian PAN-RB itu aktif menjemput bola. Iya kan, menjemput bola. Nah, sekarang Saudara Menteri saya sudah percapkan para kepala daerah itu sudah memakai istilah baru. Bukan honorer lagi, Pak. Saya lupa namanya apa itu, mungkin Pak Kepala BKN tahu itu namanya yang baru itu. Ada istilah baru. Pengganti honorer, Pak. Mereka masukin lagi pada pegawai. Apa ya namanya kemarin ya? Ya? Bukan, ada istilah baru, Pak Ketua. Tenaga sukarela apa gitu. TKSK. Nah, masuk baru tuh, Pak, sekarang. Dan mereka nah ini mestinya menteri paham, tahu ini, Pak. Dan maka saya bilang coba ke bawah, Pak. Ini para kepala daerah dalam tanda petik ya mesti dikoreksi juga. Dikoreksi lah, Pak. SKTT itu dilangkat, sudah jalan, Pak. Ya, sekarang tinggal mencari aspek hukum pidananya terhadap mereka itu. Beberapa sudah menjadi tersangka bahkan di sidang. Nah, ini kan tugas
Kemenpan juga Pak ini sebenarnya untuk membantu penegakan hukum Pak. Nah ini Saudara Menteri, ya Pak Kepala BKN yang insya Allah dalam waktu bisa definitif Pak. Iya kan kasihan juga nggak ada kepastian hukum. Ya tolong, jadi ada beberapa poin yang disampaikan. Yang paling pokok itu tentang PP. Ini sudah lebih dari 6 bulan. Ini bagaimana Kemenpan menyikapi ini Pak? Ya teman-teman di Komisi 2 semua sudah bertanya. Ya, baru ini undang-undang yang PP-nya sekian lama nggak ada Pak, yang kita bahas dan sudah diketok di DPR. Saya kira demikian. Baik, ada lagi? Cukup ya? Jadi, Saudara Menteri, Bapak Ibu sekalian, dari awal sebetulnya yang menjadi concern paling utama Komisi 2 ini adalah soal penyelesaian tenaga honorer. Ya, kami ini rewel selalu menanyakan ini karena memang dari pertama kami dilantik, bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang menjadi tenaga honorer itu datang ke sini berkali-kali. Dan di dalam pembahasan Undang-Undang ASN kemarin, itu mungkin ratusan kali nih semua anggota Komisi 2 menyampaikan itu. Sampai kemudian kita sepakat ya bahwa salah satu jalan untuk menyelesaikan ini adalah selesainya Undang-Undang ASN itu. Dan undang-undang ini undang-undang yang terlama itu. Kita perpanjang terus, minta berkali-kali sama pimpinan diperpanjang. Untuk apa? Untuk salah satunya menyelesaikan masalah manajemen ASN termasuk tenaga honorer. Selesai 3 tahun, perintah di dalam undang-undang itu buat peraturan pemerintah. Dan waktu itu Kementerian Pan-RB mengatakan caranya menyelesaikan adalah dengan peraturan pemerintah. Yang paling lambat waktu itu PP-nya harus selesai 30 April paling lama. Nah, kita tunggu juga baru selesai kemarin ya. Dan waktu itu janjinya juga Kementerian Pan-RB kalau draft RPP itu ada mau buat forum konseling dengan kita. Enggak juga. Nah sekarang kita tiba-tiba buat ada RPP itu, datang ke sini, dan tadi dijelaskan, nggak detail, dibuat lagi ke peraturan menteri lagi. Nah jadi saya mau menegaskan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Koha. Kira-kira roadmap yang benar gitu, yang benar, yang committed, ya, untuk menyelesaikan tenaga honorer ini kayak apa? Jangan dilempar-lempar terus undang-undang, ke peraturan pemerintah, ke peraturan menteri. Waktu itu saya sudah sampaikan, kalaupun kita menyelesaikan yang 1,2 itu juga nggak menyelesaikan semua, masih ada masalah tenaga honorer lain. Yang waktu itu saya katakan itu kita sepakati tahap berikutnya. Walaupun kami nggak bisa tuh nolak Bapak Ibu tuh datang tiap hari. Yang di luar 1,2. Tadi Pak Jumat mengatakan, waktu juga saya sampaikan, di luar bapak-bapak yang ini, ada juga yang tenaga sukarela tadi itu. Iya. Saya waktu itu menceritakan soal tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit daerah dan segala macam itu. Oke lah, kita waktu itu menganggap itu persoalan berikutnya, PR berikutnya. Tapi yang PR yang ini juga nggak selesai-selesai. Apa mau dipending sampai periode kami selesai nih 30 September, terus abis itu nanti diulang lagi dari periode yang berikutnya? Bapak sih mungkin enak nggak didatangin sama bapak ibu di sana, pintunya cuma satu di kementerian itu. Tapi bapak-bapak ibu-ibu ini kan mendatangi rumahnya sendiri, rumah rakyat gitu, yang nggak bisa kita halangi, dan kami harus terima. Nah, jadi
saya minta, mungkin kita nggak bisa selesai sekarang, ini udah lewat yang satu. Tapi jangan berkali-kali kita nggak bisa mengatakan nggak selesai hari ini, kita tunda besok, Bapak juga kemudian nggak menyelesaikan tugas Bapak Ibu sekalian. Nah, waktu itu kami mengalah, kan soal paruh waktu, tidak paruh waktu kan kami minta waktu itu masuk di undang-undang toh. Bapak Ibu nggak mau. Nanti dimasuk di PP aja. Sekarang PP-nya juga nggak lengkap, nggak detail. Harus diatur lagi di peraturan menteri. Kita tahu ini periode pemerintah ini kan tinggal berapa bulan lagi. Nah, jadi pertama saya atas nama Bapak pimpinan Komisi 2 tadi tegas disampaikan oleh Pak Toha. Coba roadmap-nya gimana sih yang betul-betul committed lah. Kalau bisa bilang nggak bisa, bilang nggak bisa. Sehingga kita bisa ngomong sama Bapak Ibu itu 1,2 juta ini batal diangkat gitu. Ya, kita juga nggak boleh ngasih PHP terus sama Bapak Ibu itu. Kasihan Pak, menyangkut nasib hidup mereka dan keluarga mereka. Jadi kita jelas, kalau misalnya bilang Kementerian PNRB, Pak nggak bisa, Pak nggak sanggup, ya sudah kita sampaikan aja nggak sanggup. Itu yang satu. Jadi concern kami pertama itu soal penyelesaian tenaga honorer. Dari itu pun sekian persen saja. Dari banyak lagi masalah tenaga honorer, termasuk tadi K2 segala macam yang disampaikan itu. Jelas letterlek di dalam undang-undang mengatakan ini harus selesai 6 bulan. Nah, jadi ini butuh berapa lama lagi dan bagaimana kita menyelesaikan, menjawab peraturan pemerintah ini, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh kita semua dalam forum yang mulia ini. Jadi tolong Saudara Menteri, ya, ini harus menjadi atensi khusus. Ya. Saya nggak tahu nih, sekarang udah 28 Agustus. Hah? Tinggal sebulan lagi. Ya, tapi kalau kita semuanya punya niat baik dan committed, harusnya sih bisa selesai. Seminggu selesai. Gitu. Nah, nanti kita dengarkan dulu jawaban Saudara Menteri, nanti kita cari bagaimana jalan keluarnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pertama kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena problem koordinasi dan berbagai aturan yang menyebabkan karena pembahasan harus dibahas cukup banyak yang terkait sehingga terlambat. Kami mohon maaf, dan termasuk kita menunggu Pak Ketua terkait perpindahan tugas-tugas KSN ke Kemenpan dan BKN. Perpresnya baru turun tanggal 23 Agustus kemarin. Ini baru turun perpresnya terkait pindahnya tugas-tugas KSN. Jadi terkait dengan tugas-tugas KSN, kebijakannya ada di Kemenpan RB. Tetapi karena Kemenpan RB itu tidak punya tugas-tugas eksekusi, maka ada di BKN. Jadi kebijakannya ada di Kemenpan, eksekusinya ada di BKN. Maaf Pak Menteri, jadi per 23 Agustus KSN sudah tidak lagi berfungsi? Per 23 Agustus baru kemarin ya. Berarti sudah tidak ada KSN lagi? Ya, baru keluar kemarin 23. Oke. Sehingga kami kemudian maju ke DPR. Mohon maaf karena memang numpuknya berbagai urusan. Jadi Bapak sekalian yang kami hormati, ada banyak sekali masukan, setuju sekali Pak Ketua. Kalau bisa minggu besok kita langsung konsinyering, menyempurnakan beberapa pasal yang memang menurut pimpinan tidak terlalu kuat, termasuk resiprokal TNI. Kami setuju termasuk tadi penyelesaian terkait dengan P3K. Jadi minggu ini bisa langsung kita gelar konsinyering Pak Ketua untuk menyempurnakan beberapa, karena memang perpresnya baru turun 23 kemarin. Minggu kemarin hari Kamis.
Terima kasih banyak, ini banyak sekali masukan dari Pak Ketua dan juga para anggota yang kami dan kami sampaikan dari BKN beberapa masukan dari teman-teman. Yang berikutnya terkait dengan penyelesaian kami sepenuhnya sesuai dengan arahan dari pimpinan dan juga undang-undang yang telah dibahas bersama. Memang betul menurut anggota yang terhormat, ini kaitannya dengan kita udah paksa ini para bupati untuk segera mengaluskan formasi. Kita tunggu waktu ini agak lama ini. Kita paksa mereka, kita lakukan penjelasan berkali-kali. Ada yang mereka mengusulkan, ada yang tidak. Bahkan sudah kita paksa mereka. Jadi memang formasinya ada, tapi mereka tidak mengusulkan. Bahkan formasi fresh graduate dari total 600.000 formasi itu yang kepakai hanya 250 ribuan. Banyak daerah tidak mengusulkan, bahkan formasi fresh graduate 0 posisinya. Kita tunggu berkali-kali ini supaya kami ada bahan untuk laporan ke anggota Dewan Terhormat. Jadi kita sudah sampaikan. Bahkan yang kemarin arahan Bapak Ibu supaya auditnya tidak terlalu ketat karena mereka terlanjur kerja sudah kami berlakukan. Sehingga sangat fleksibel, tapi mereka tetap tidak mengusulkan. Jadi oleh karena itu nanti dalam perumusan konsinyering karena udah 2-3 sudah ada, mungkin minggu ini Pak Ibu Busesmen ya sama BKN dan anggota Dewan Terhormat bisa kita kerjakan. Yang berikutnya Bapak sekalian terkait dengan isu-isu strategis. Terima kasih Pak Ketua, nanti kami langsung ingin bahas di konsinyering sehingga bahan dari Bapak Ibu nanti terus kami segera selesaikan. SKTT telah kami hilangkan Pak Ketua, terutama di guru, sehingga sekarang tidak lagi jadi isu. Itu pun kami harus putuskan dengan Menko Polhukam supaya kami nggak keliru. Sehingga rapat di Menko Polhukam telah memutuskan karena masukan dari Pak Ketua Komisi 2, maka kemarin kita hilangkan SKTT khusus untuk guru, karena isu yang banyak di balik guru. Jadi sekali lagi kami mohon maaf karena PP-nya tadi terlambat, di internal pemerintah kami ada koordinasi yang memang perlu pendalaman. Yang berikutnya adalah terkait dengan dari Pak Syamsurizal tadi soal tukin, kami sudah tanda tangani Bapak. Dulu kan dari 70 minta 80. Setelah 80 minta lagi 100. Nah, sudah kami tanda tangani, sekarang ada di Seknek. Tentu ada catatan-catatan yang fakta integritas terkait dengan beberapa hal yang mesti diperbaiki oleh Sekretariat Jenderal supaya tukin 100. Kami sudah tanda tangani, udah ada kali 100%. Jadi sekarang proses 100% sudah ada di Seknek. Kira-kira gitu. Tentu ini atas waktu itu kan keputusan dari pimpinan termasuk Pak Ketua supaya ada hal-hal yang afirmatif supaya 100%. Jadi kami sudah proses 1%. Terkait dengan, saya setuju sekali banyak masukan digitalisasi sudah dimasukkan, resiprokal TNI dimasukkan di PP, meritokrasi, saya kira ini nanti segera diteruskan. Terima kasih Bapak sekalian. Yang berikutnya saya minta terkait dengan roadmap honorer, kami setuju ini basisnya data di BKN. Kenapa sekarang susah masuk? Karena pembahasannya undang-undang waktu itu sejak tanggal berapa? 31 Desember 2020. Jadi sejak 31 Desember 2022 sudah tidak bisa input lagi ke BKN. Karena itu batas akhirnya. Nah sekarang sudah diperpanjang 3 kali. Untuk nanti secara teknis kami minta dijelaskan. Tapi kami setuju segera kita buat bersama roadmap tadi. Nah terkait dengan Permenpan dan lain-lain saya minta juga dijelaskan nanti oleh teman-teman. Tetapi tidak ada satupun Permenpan ini yang berbeda dengan substansi undang-undang. Tidak ada satupun. Bahkan di Permenpan ini untuk mempercepat tadi penyelesaian karena supaya lebih fleksibel saja. Tapi kalau nanti di PP ini untuk dimasukkan seperti apa nanti tanpa harus mengganggu ketika nanti ada soal-soal teknis yang mesti diurai lagi. Kami kira ini soal prioritas tadi, minta dari Pak Angku juga disampaikan nanti Pak Aba dan teman-teman. Ada masukan terakhir dari pimpinan, kami setuju ada 5 poin tadi untuk segera dimasukkan bersama di konsinyering. Kami kira itu dari kami. Saya persilakan Pak Aba yang teknis atau Kepala BKN dulu, saya persilakan. Atau Pak Aba dulu. Ya silakan singkat Pak Aba. Baik, izin Pak, ini terkait dengan prioritas tadi Pak Ungku ya. Ini prioritas itu ada 3 Pak. Ada THK 2 yang memang prioritasnya 1. Ini supaya yang tersisa kemarin itu tidak protes karena demo juga ke tempat kami. Jadi mereka itu tetap prioritas karena mereka sudah lulus tes sesungguhnya. Nah nanti
mereka itu akan tetap ikut lagi nanti, termasuk XTHK 2-nya itu untuk mekanisme tetap nomor 1 Pak, tetap nomor 1. Kan ada guru, ada nakes, itu karena mereka ada prioritas, maka yang prioritas dulu yang duluan, tapi THK 2-nya tetap. Jadi dengan 3 Permenpan ini sesungguhnya Pak Pimpinan ingin mengakomodir apa yang sudah terjadi di sini. Jadi semuanya itu insya Allah mereka itu dengan tidak menggunakan NAB tapi menggunakan peringkat Pak. Jadi silakan kalau sepanjang dia daftar dia akan masuk sesungguhnya. Jadi ini marahnya di PP 49 dikuatkan dengan Undang-Undang 20 Pak. Jadi kita mengkombinasi. Karena kami pun khawatir sama dengan Bapak Ibu sekalian, ini tidak selesai, maka kami ngambil opsi desain kami itu, grade desain kami itu yang kedua Pak. Jadi supaya berbarengan. Nah izin nanti kalau konsinyering, nanti mungkin ini bisa memberikan penguatan ke Kemenpan, supaya kita tarik lagi, kita taruh juga di dalam PP Pak. Izin. Tapi kami mohon dukungan nanti pada saat di kementerian yang lain Pak, karena kami juga biasanya ada masukan-masukan dari tempat lain. Makasih Pak. Gitu. Baik, makasih Pak Bas. Silakan Pak Kepala BKN. Terima kasih Pak Menteri, yang terhormat pimpinan dan para anggota. Kami menyampaikan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh anggota yang bersifat teknis. Yang pertama kaitannya dengan verbal dari Pak Mardhani. Jadi kami sudah melakukan verbal Bapak. Jadi ada 6 kriteria untuk menetapkan verbal itu untuk Bapak dipakai untuk verbal yang dilakukan antara BKN dengan BPKP. BPKP khusus itu kriteria yang pertama, yaitu berkaitan dengan pembayaran honorarium. Itu yang pertama. Kemudian yang 5 kriteria yang lainnya itu ada SK-nya, masa kerja, kemudian usia, jabatan, kemudian pendidikan, dan SPTMJM itu dilakukan oleh BKN. Nah hasil terakhir yang memenuhi kriteria itu 72,849%, yang tidak memenuhi kriteria 27,151%. Tapi disampaikan oleh Pak Abad tadi, di dalam Kemenpan nomor 347, itu nanti dimungkinkan untuk mereka tetap diakomodir, apakah masuk P1, P2, atau P3. Sehingga kalau misalnya tadi ada pertanyaan kenapa tidak diatur di dalam PP, memang kalau menunggu PP-nya khawatirnya nanti Desember 2024 malah belum selesai. Sementara disampaikan oleh Pak Menteri tadi, SE ini tidak akan melanggar Undang-Undang 20 tahun 2023, tapi justru mempercepat. Nanti kalau misalnya memang harus diatur di dalam PP minimal untuk penyelesaian tenaga honorer dan non-ASN di akhir 31 Desember 2024, insya Allah bisa segera selesai. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan mekanisme CASN yang disampaikan oleh Pak Toha tadi. Pada prinsipnya kita ada peraturannya dan ada 11 langkah yang selama ini sudah diketahui oleh para pelamar dan instansi. Mulai dari penetapan formasi, kemudian rincian oleh BKN dan ditetapkan oleh Menpan, kemudian tahapan instansi harus mengumumkan, kemudian peserta harus membuat akun, kemudian seleksi dilakukan setelah data itu divalidasi dengan data kependudukan. Jadi kita ingin data kependudukan itu dipakai dalam rangka melakukan seleksi administrasi oleh instansi. Yang dikatakan lulus nanti tentu akan diberikan NIP dan diangkat, kemudian ada pengumuman kelulusan, dan selanjutnya sampai dengan nanti yang bersangkutan bisa melaksanakan tugas. Sehingga itulah mekanismenya, dan kami sudah sampaikan informasi ini melalui media BKN, sehingga semuanya kita himbau untuk selalu mengikuti media seperti medianya Menpan maupun BKN, terutama kaitannya dengan pelaksanaan seleksi ini. Jadi seleksi ini sudah kita buka pendaftarannya, nanti kita tutup di tanggal 6 September dan insya Allah akan kita lakukan seleksi. Yang pertama tentu seleksi administrasi, kompetensi dasar, dan terakhir kompetensi bidang. Itu mekanismenya yang tadi disampaikan oleh Pak Toha. Kemudian nanti yang kaitannya dengan mereka yang sudah lulus tidak mendapatkan SK, kami cek kembali Pak, kalau datanya memang ada, kami tentu akan cek. BKN juga sudah mengeluarkan surat kepada para PPK ketika sudah menerima penetapan NIP oleh BKN itu segera ditetapkan, diterbitkan SK pengangkatan CPNS-nya. Sehingga jangan terlalu molor, kaitannya nanti dipersalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kamu butuh data itu, kira-kira
nanti akan kita cek ada permasalahan apa, kenapa yang bersangkutan tidak mendapatkan SK. Kaitannya dengan data yang dihack, mungkin Pak Deputi Sinka bisa menyampaikan gambaran secara singkatnya supaya kita semuanya mendapatkan informasi yang jelas dan lebih lengkap lagi. Silakan. Izin Pak Ketua. Silakan. Pak Menpan Kepala BKN, kami mau tanya, itu menyangkut tenaga honorer siluman, udah ada nggak temannya? Tenaga honorer siluman, tidak pernah honorer, terdaftar honorer, sudah ada nggak? Di dalam 1,7 tidak ada, karena kita kan menggunakan verbal. Makanya yang terakhir itu ada namanya STPJM, Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari BPK, yang mengatakan bahwa betul-betul tenaga honorer di instansinya. Dan itu dibuktikan ada STPJM, berarti kita memanai memang yang bersangkutan ada dan bekerja. Jadi tidak ada yang siluman yang masuk di database kita, tetapi faktanya tidak bekerja, itu tidak ada. Itulah kemarin yang dilakukan verbal antara BKN dan BPKP, Pak. Begini Pak, kami punya korbannya. Jadi kalau Pak Kepala BKN bilang tidak ada, kami tidak percaya Pak. Kami punya korbannya, bukan 100, bukan 300 lebih Pak. Mereka itu honorer, tapi tidak bisa didaftarkan ke BKN. Kenapa nggak bisa Pak? Ketika mereka meminta surat keterangan, tidak diberikan. Bahwa kami, si A sudah tenaga honorer sekian tahun, bla bla bla, nggak ada itu Pak. Yang masuk itu justru tidak pernah tenaga honorer, itu yang bikin rekomendasi Pak. Itu maksud saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Menteri, sebetulnya untuk masukkan ke dalam database di BKN itu sudah melakukan perpanjangan. Jadi yang pertama tahun 2020 diperpanjang 2021 karena adanya permintaan dari para instansi. Banyak mereka yang belum sempat dimasukkan ke dalam database. Dan terakhir dengan surat Pak Menteri itu ditutup 31 Desember 2022. Sehingga banyak surat ya ke BKN juga, mereka ingin memasukkan tenaga honorer atau non-ASN, mohon maaf, ke dalam database kita. Tentu kita tidak bisa menyetujui karena sistemnya juga sudah kita tutup, aturannya dan perintah dari surat Pak Menteri sudah selesai. Nah, kaitannya yang tadi, kalau misalnya mereka itu apakah ada di dalam database kita, sebetulnya orangnya nggak ada, tapi itu masuk. Nah, itulah verbal yang saya sampaikan tadi Pak Pimpinan. Jadi verbal itu memang kita cek yang dari 6 kriteria, itu kita buktikan dengan dokumen-dokumen yang ada. Pertama misalnya kaitannya dengan pembayaran. Tidak mungkin seseorang yang tidak dibayar dari belanja pegawai, tiba-tiba yang bersangkutan dinyatakan dia memenuhi syarat atau kriteria di dalam database kita. Kita sampaikan kepada instansi. Jadi itu Bapak. Baik. Baik Pak Ketua, terkait dengan PLT tadi, kami sudah mengajukan perpres untuk seleksi terbuka. Mungkin sebentar lagi akan turun dari Bapak Presiden. Begitu juga LAN, kami sedang mengajukan perpres untuk tim seleksi terbuka. Yang LAN sudah selesai, ada 3, mudah-mudahan tidak lama lagi nanti masuk di TPA. Kami kira ini Bapak Ketua. Jadi kami jika ada waktu minggu ini Pak Ketua, kami izin mungkin 2-3 hari ada konsinyering, sekaligus nanti dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk konsinyering. Terima kasih. Baik. Saya kira kita sudah bisa mengakhiri. Jadi kesimpulannya bahwa rapat kita hari ini terkait dengan soal RPP, penyempurnaan RPP ya, dan kemudian terlebih khusus nanti tolong juga disampaikan, disiapkan roadmap tadi itu penyelesaiannya soal tenaga honorer. Kita akan cari waktu di dalam rapat konsinyering mungkin minggu depan kali ya, setelah 23 kan kita bahas anggaran, 2, 3, 4 tuh bahas anggaran, 4, 5, 6 lah itu antara itu gitu ya Pak Menteri ya. Baik, kami ngikut sekaligus nanti biar Kumhamnya ikut sekalian. Boleh Ya, Kumhamnya sekalian. nanti kita juga bawa teman-teman
badan keahlian dewan. Tadi kan udah ada. Maksudnya tim yang kayak dulu lah. Ya. Tim yang dulu kita bahas undang-undang ASN. Izin itu dikit. Silakan. Jadi pada saat kita memang insya Allah akan melaksanakan considering itu, jadi mohon apa-apa yang sudah disampaikan oleh anggota tadi Ya. dan pimpinan itu dapat penjelasannya dan konkretisasinya pada saat considering itu. Misalnya disarankan untuk bentuk dimasukkan dalam PP perihal ini, ada ayat pengaturan dalam PP-nya. Sekedar saran, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Pak Ketua, itu kan haknya pemerintah untuk membuat peraturan pemerintah itu. Artinya apa, kita harus ikut-ikut. Yang saya harus ingatkan, tadi Menpan RB ini kan bohong dalam tanda kutip terhadap kita, janjinya April terhadap undang-undang sangat terhadap masyarakat rakyat. Itu apa sanksinya? Tiba-tiba kita ikut-ikutan bahas peraturan pemerintah, kita ikut-ikutan salah juga dong. Itu toh, terima kasih. Iya, pertama konteksnya kita bukan mau ikut-ikutan salah. Ya. Kalau bicara tadi pelanggaran undang-undang, ya kan perintah undang-undang itu pemerintah diminta buat peraturan pemerintah paling lambat 30 April. Saya kira nggak usah dijelaskan lagi, kita tahu siapa yang bertanggung jawab. Tapi kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, terikat komitmen dengan bapak-bapak, ibu-ibu tenaga honorer yang berkali-kali datang ke kita menyampaikan aspirasinya. Jadi walaupun terlambat PP-nya, ya, tapi kita punya kepentingan PP itu kapanpun jadinya, itu harus menyelesaikan masalah tenaga honorer itu. Gitu. Jadi bukan artinya kita ikut, kemudian kita ikut-ikutan salah gitu. Ya. Udah tahulah. Saya kira kan tugas kita mengawasi, mengingatkan, sudah bisa sampaikan gitu loh. Tapi belum selesai kan bukan tanggung jawab kita. Ya, tanggung jawab kita adalah mengawal isinya, itu menyelesaikan semua yang kita sampaikan selama ini supaya diselesaikan oleh pemerintah. Gitu. Jadi malah nanti kita tambah salah kalau kita nggak kawal ini. Gitu. Jadi konteksnya itu Pak, saya paham yang disampaikan oleh Pak Toha. Nah cuma soal sanksinya saya nggak tahu kalau melanggar undang-undang itu kayak apa ya. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.